Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang 12 penyebab pembengkakan jantung bukan cuma karena penyakit. Ini sangat penting ya sobat sekalian untuk menjaga kondisi jantung, termasuk apakah selama ini itu terjadi karena pembengkakan saja ataupun ada unsur ataupun sebab yang lain. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebenarnya bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan madu herbal, yaitu madu hutan, silakan. Variannya sangat banyak dan saya rekomendasikan untuk Anda untuk disediakan di rumah untuk menjaga kesehatan supaya tidak cepat sakit. Semua link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami Delgo di Tokopedia atau Shopee. Ini contohnya yang di depan ini adalah madu hutan Riau, madu hutan Flores, dan masih banyak lagi variannya. Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi pembengkakan jantung tidak bisa disepelekan karena bisa menimbulkan komplikasi hingga berujung pada kematian. Untuk itu penting untuk mengenal penyebab pembengkakan jantung. Melansir Mayo Clinic, pembengkakan jantung atau dalam bahasa medis disebut kardiomegali sejatinya bukan penyakit, melainkan tanda dari masalah kesehatan. Pembengkakan jantung adalah kondisi ketika ukuran jantung membesar melebihi kondisi normal. Biasanya hal ini terjadi karena jantung harus memompa darah lebih keras dari biasanya sehingga merusak otot jantung. Salah satunya bisa karena seseorang melakukan olahraga berat dengan intensitas yang rutin. Artinya, pembengkakan jantung tak selalu terjadi karena penyakit, namun juga karena aktivitas dan kondisi sehari-hari. Gejala pembengkakan jantung. Mengutip laman Siloam Hospital, berikut beberapa gejala pembengkakan jantung: napas pendek, terutama ketika beraktivitas fisik atau berbaring datar, sesak nafas, terutama ketika berbaring, berat badan bertambah, mudah merasa lelah, jantung berdebar, irama jantung tidak teratur, dada terasa nyeri, tungkai kaki dan perut ikut membengkak. Penyebab pembengkakan jantung. Biasanya jantung membesar karena organ ini merespon perubahan kondisi atau beban kerja jantung di dalam tubuh. Misalnya jantung harus memompa darah lebih keras dari biasanya sehingga otot jantung rusak dan ukurannya membengkak. Beberapa masalah pembengkakan jantung juga terjadi karena munculnya tekanan di dalam tubuh dalam jangka pendek, misalnya pada masa kehamilan yang menimbulkan kelainan otot jantung atau kardiomiopati peripartum. Kondisi ini biasanya terjadi sementara meski jika tidak ditangani dengan cepat, juga bisa menyebabkan kelainan jantung secara permanen hingga menyebabkan kematian. Namun hal ini tidak sering terjadi. Berdasarkan Mayo Clinic, berikut penyebab pembengkakan jantung. 1. Cacat bawaan sejak lahir. Cacat bawaan sejak lahir dapat membantu struktur dan fungsi jantung tidak normal, termasuk ukurannya yang lebih bengkak dari biasanya. 2. Serangan jantung. Serangan jantung dapat menimbulkan kerusakan jaringan parut dan struktural pada jantung, sehingga organ ini kesulitan memompa darah dan menimbulkan ketegangan. Ketegangan ini bisa membuat jantung bengkak hingga gagal jantung. 3. Penyakit kelainan otot jantung. Penyakit kelainan otot jantung atau dalam bahasa medis disebut kardiomiopati juga bisa menimbulkan pembengkakan jantung. Sebab hal ini membuat jantung jadi kaku atau tebal sehingga sulit memompa darah. 4. Penumpukan cairan di jantung. Penumpukan cairan di jantung atau disebut efusi kardial juga bisa menyebabkan jantung membengkak, khususnya ketika penderitanya melakukan ronsen dada. 5. Penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung terjadi karena adanya kerusakan katup jantung, sehingga membuat aliran darah jadi terganggu dan membuat ruang jantung jadi lebih besar. 6. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi membuat jantung harus memompa lebih keras dari biasanya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Hal ini menimbulkan ketegangan, otot jantung membesar dan akhirnya memicu pembengkakan jantung. 7. Tekanan darah tinggi di arteri paru-paru. Tak hanya di jantung, tekanan darah tinggi di arteri paru-paru juga bisa berujung pembengkakan jantung, sebab sama-sama membuat jantung bekerja lebih berat untuk memindahkan darah antara paru-paru dan jantung. 8. Darah rendah. Kondisi darah rendah atau anemia juga perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan pembengkakan jantung.
Ketika anemia, penderita akan mengalami kekurangan sel darah merah atau berada di level yang rendah. Akibatnya, kadar oksigen di dalam tubuh juga akan menurun karena minimnya darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini membuat jantung yang harus mengambil peranan untuk memompa lebih banyak darah sehingga terjadi ketegangan dan pembengkakan. 9. Gangguan tiroid. Gangguan tiroid atau kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif, hipotiroidisme, dan tiroid terlalu aktif. Hipertiroidisme juga bisa membuat jantung jadi membesar. 10. Terlalu banyak zat besi di tubuh. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, termasuk zat besi di dalam tubuh. Sebab zat besi yang terlalu banyak di dalam tubuh berpotensi membuat zat ini mengendap di ruang jantung kiri bawah, sehingga bisa memicu pembengkakan. 11. Endapan protein dan lemak di sekitar jantung. Endapan protein yang tidak biasa di jantung atau disebut amiloidosis jantung dapat menimbulkan penebalan dinding jantung, sehingga jantung ikut membengkak. Tak hanya protein, lemak yang mengendap di sekitar jantung juga bisa memicu kondisi ini. 12. Olahraga fisik terlalu berat. Olahraga fisik yang terlalu berat dan dilakukan secara rutin juga bisa membebani kerja jantung sehingga ukurannya membesar. Hal ini biasanya terjadi di kalangan atlet meski tidak selalu. Kemudian halaman selanjutnya. Deteksi pembengkakan jantung. Jika Anda mengalami gejala pembengkakan jantung, tidak ada salahnya melakukan deteksi pembengkakan tersebut. Tujuannya agar bisa menentukan penyebab pembengkakan secara akurat dan mendapat penanganan lebih cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi resiko. Deteksi pembengkakan jantung bisa dilakukan melalui radiologi, pencitraan dengan foto ronsen, X-ray, MRI, atau CT scan untuk melihat bentuk, ukuran, dan kelainan pada struktur jantung. Ekokardiogram. 2. Ekokardiogram. Penggunaan teknologi gelombang suara dengan minimal efek samping dan risiko untuk melihat gambar jantung yang sedang berdetak sehingga dokter bisa mengamati ukuran dan ruang-ruang jantung, bentuk dan fungsi katup, serta kemungkinan adanya gangguan lain. 3. Elektrokardiogram EKG. Perekaman aktivitas kelistrikan jantung untuk mengevaluasi aliran listrik dan irama jantung. Terapi pembengkakan jantung. Jika Anda terdeteksi mengalami pembengkakan jantung, Anda bisa melakukan terapi sebagai penanganan berikut beberapa tindakan medis untuk penanganan pembengkakan jantung. 1. Pemasangan stent pada pembuluh darah koroner. 2. Operasi bypass koroner. 3. Perbaikan atau penggantian katup jantung. 4. Tindakan ablasi untuk menangani kelainan irama jantung. Pemasangan alat pacu atau keju jantung. 6. Pemasangan pompa jantung artifisial. 7. Transplantasi jantung. Cara mencegah pencegahan jantung. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Anda dapat mengobati hal-hal tersebut. Hal berikut sebagai cara mencegah pembengkakan jantung. 1. Batasi konsumsi makanan berlemak tinggi, gula, dan garam. 2. Berhenti minuman alkohol. 3. Berhenti merokok. 4. Jaga berat badan ideal. 5. Kelola stres. 6. Konsumsi lebih banyak sayur, buah, dan ikan. 7. Olahraga ringan secara teratur. Demikian informasi seputar penyebab pembengkakan jantung. Semoga bermanfaat. Ya, sobat sekalian, jadi itu ya satu hal yang patut perlu kita waspadai adalah pembengkakan jantung yang kemungkinan ya gejalanya itu timbul dari aktivitas kita sehari-hari, dari pola makan dan juga tentu saja pola hidup kita yang tidak sehat. Makanya sedari awal hal-hal yang sifatnya memicu kesehatan jantung ya, misalnya dari pola makan dan juga kelola stres itu harus diatur sedemikian rupa. Dari pola misalnya konsumsi, kita ketahui haruslah konsumsi makanan yang mempunyai nutrisi dan kesehatan ya, jadi harus membatasi yang sekiranya berlemak itu dibatasi, tinggi gula dibatasi, yang mengandung banyak garam dibatasi, kemudian yang selalu merokok itu harus dikurangi, kemudian stres yang sering menjadi pemicu juga harus dikelola dengan baik, kemudian konsumsi sayur buah dan baik, dan terakhir yaitu tentu saja olahraga. Dan juga ya jangan lupa yang terus saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh dan juga menjadi
salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar kesehatan jantung yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini, Turkish Propolis Turkiya. Ini manfaatnya luar biasa karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya juga banyak, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, mengatasi kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor mah, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis paru-paru, demam, nyeri PMS, dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang manfaatnya besar yaitu yang ini untuk nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain. Ini manfaatnya dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunaan cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat, untuk ikhtiar pengobatan penyakit jantung ataupun menjaga kesehatan jantung bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya, atau bisa juga menyediakan produk madu hutan di rumah Anda untuk menjaga kesehatan keluarga sehari-hari. Dan kita juga semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.